Pak Dibyo, pria berumur 45 tahun, seorang duda yang tinggal di ujung desa Karangjati. Sehari-harinya, ia mengandalkan warung mie ayam kecil peninggalan almarhum istrinya. Letaknya berada tepat di pinggir jalan desa, beralaskan tanah dan beratap seng. Sudah hampir 3 tahun ia menjalani hidup sendiri, dan dalam kurun waktu itu, usahanya tak pernah benar-benar berkembang. Warung mie ayam miliknya lebih sering sepi daripada ramai. Kadang dalam sehari hanya laku 3-5 porsi, itu pun dengan harga murah. Seringkali modal yang dikeluarkan tak tertutup. Warga desa lebih memilih warung mie ayam di pasar atau keliling, yang harganya selisih sedikit, namun dengan rasa yang lebih aman dan terjamin. Pak Dibyo sering termenung sore-sore sambil memandangi bangku-bangku kosong di warungnya. Tak jarang ia berbicara sendiri, mengeluhkan hidup yang makin sulit. Dalam hati, ia ingin usahanya bisa laris seperti dulu saat istrinya masih ada. Namun entah kenapa, sejak ia sendiri, seolah keberuntungan pun meninggalkannya. Suatu malam, Pak Dibyo duduk di belakang warung sambil menyalakan rokok kretek. Pikiran kacau, uang menipis, dan tagihan listrik menumpuk. Ia pun mulai berpikir untuk mencari jalan pintas, jalan cepat agar dagangannya laku keras. Saat itu, ia teringat obrolan lama dengan seorang pedagang sate keliling yang pernah menyarankan cara agar dagangan cepat laris. Tapi ada harga yang harus dibayar. Malam itu, Pak Dibyo memberanikan diri berjalan menuju daerah pinggir sawah. Tempat itu dikenal sebagai lokasi angker yang katanya sering digunakan orang-orang untuk mencari pesugihan atau perantara penglaris. Ia membawa sesajen seadanya, bunga 7 rupa, dan sepotong kepala ayam. Dengan langkah gemetar, ia meletakkan sesajen di bawah pohon besar dan membaca mantra yang ia dapat dari secari kertas lusuh. Udara malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir aneh dan suara jangkrik tiba-tiba menghilang. Hanya terdengar desir dedaunan dan langkah kaki kecil berlarian. Pak Dibyo menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Kalau kau mau daganganmu laris, ganti dagingmu. Ganti dengan yang sering kau lihat berlarian di malam hari. Suara itu terdengar jelas di telinganya. Suara serak, seperti orang tua yang sudah sangat renta. Pak Dibyo menoleh ke segala arah, namun tak ada siapa-siapa. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Ia tahu betul apa maksud dari suara itu. Sejak malam itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia mulai melihat tikus-tikus malam sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar hama. Dan keesokan paginya, ia mulai menjalankan ide gilanya. Pak Dibyo mulai berburu tikus di malam hari. Ia memasang perangkap, racun, bahkan memancing tikus keluar dengan umpan. Dagingnya ia bersihkan, direbus berulang kali, dan kemudian diolah dengan bumbu khas warung mie ayamnya. Awalnya ia ragu, namun setelah 1-2 minggu, usahanya mulai terlihat hasilnya. Anehnya, mie ayam milik Pak Dibyo mulai ramai. Warung yang dulu sepi kini selalu penuh, bahkan warga dari desa sebelah datang karena katanya rasa mie ayamnya beda dan kuahnya gurih. Harga yang ia pasang tetap murah, jauh lebih terjangkau daripada warung lainnya. 1 mangkok hanya 10.000 dengan topping melimpah. Namun satu hal yang membuat warga heran, Pak Dibyo tak pernah merekrut karyawan. Padahal jelas ia kewalahan sendiri. Ia selalu menolak jika ada yang menawarkan bantuan. Bahkan beberapa pemuda desa sempat melamar kerja paruh waktu, tapi ditolak dengan alasan warung kecil belum butuh orang. Warga mulai bergurau, menyebut Pak Dibyo memakai jampi-jampi karena masakannya bikin ketagihan. Tapi tak ada yang menyangka bahwa sebenarnya ada rahasia menjijikan di balik mangkok mie ayam yang mereka santap tiap hari. Beberapa orang mulai merasa aneh.
Mereka sering melihat Pak Dibyo malam-malam keluar membawa karung, dan kadang terdengar suara ribut di belakang rumahnya. Ada pula warga yang mengaku mencium aroma busuk dari bagian belakang rumahnya, tapi mengira itu dari pembuangan sampah. Pak Dibyo tetap tersenyum ramah melayani setiap pembeli, tapi di dalam hatinya ia tahu bahwa dagangannya bukanlah mie ayam biasa. Ia tahu ia sudah bermain dengan hal yang kotor, tapi uang yang terus masuk dan pembeli yang makin banyak membuatnya terlena. Hingga suatu hari, semua rahasia itu mulai terbongkar dan harga mahal harus dibayar. Pagi itu, warga desa Karangjati mulai merasa ada yang aneh. Sejak beberapa minggu terakhir, warung mie ayam Pak Dibyo yang dulu sepi, kini selalu ramai. Namun, ada yang berbeda. Meskipun warungnya ramai, ada semacam bau tak sedap yang menyusup ke udara. Dan itu bukan bau mie ayam yang biasa mereka kenal. Beberapa warga yang kebetulan lewat di belakang rumah Pak Dibyo merasa semakin heran. Mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bau itu seperti bangkai, berbaur dengan aroma belatung yang menyengat hidung. Mereka berhenti sejenak dan menoleh ke rumah Pak Dibyo yang kelihatannya tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun, aroma itu kian kuat setiap kali mereka melintas. Akhirnya, rasa penasaran mendorong warga untuk menyelidiki lebih dalam. Beberapa orang berani memasuki halaman belakang rumah Pak Dibyo yang tampaknya tak terawat. Mereka menemukan beberapa tumpukan sampah dan kotoran tikus, tapi itu bukan yang membuat mereka terkejut. Yang mengerikan adalah banyaknya bangkai tikus yang berserakan di sekitar rumah, seolah-olah telah terjadi pembantaian besar-besaran di sana. Salah satu warga yang lebih berani, Pak Suripto, mencoba untuk memeriksa lebih jauh. Ia melangkah mendekat dan membuka pintu belakang rumah Pak Dibyo. Di dalam, ia menemukan suasana yang mengerikan. Dinding-dinding rumah itu dipenuhi dengan jejak tikus yang berlarian, dan aroma busuk semakin kuat. Namun, yang paling mencengangkan adalah dapur rumah itu. Di atas meja, terdapat sejumlah potongan daging tikus yang sedang diolah, dan bau busuknya semakin tajam. Pak Suripto langsung merasa mual, tapi ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus segera diberitahukan kepada warga. Dengan rasa cemas dan takut, ia kembali menemui warga lainnya. Begitu kabar itu tersebar, semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka Pak Dibyo sampai sejauh itu menggunakan bahan yang tidak wajar. Mereka menyadari bahwa mie ayam yang selama ini mereka makan, yang mereka anggap lezat dan murah, ternyata mengandung daging tikus. Keberanian warga semakin menguat untuk menyelidiki lebih jauh. Mereka tidak hanya merasa dikhianati, tapi juga marah. Apa yang selama ini mereka makan ternyata adalah makanan yang kotor dan menjijikkan. Warga semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan Pak Dibyo. Warga pun berkumpul untuk merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Beberapa warga merasa harus mengambil tindakan tegas. Mereka tak bisa hanya diam dan membiarkan tindakan kotor ini terus berlangsung. Pak Dibyo yang merasa terpojok tetap melayani pembeli dengan senyum di wajahnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu kalau ini adalah titik balik. Sejak pertama kali menggunakan tikus sebagai bahan mie ayam, ia sudah tahu risiko yang harus ia tanggung. Tapi, kenikmatan sementara dari dagangannya yang laris itu membuatnya lupa pada bahaya yang mengintai. Di tengah kecaman warga yang semakin keras, Pak Dibyo akhirnya menutup warungnya lebih awal hari itu. Tapi, sayangnya, keputusan itu datang terlambat. Warga yang sudah geram akhirnya datang ke rumah Pak Dibyo dengan emosi tak terbendung. Mereka tak bisa menahan amarah
Setelah mengetahui bahwa mereka telah makan makanan yang kotor dan menjijikkan, pada saat itulah warga memutuskan untuk bertindak. Tanpa memberi kesempatan untuk Pak Dibyo membela diri, mereka langsung menyerbu rumahnya dan menghakimi dia tanpa ampun. Pak Dibyo berusaha melarikan diri ke dalam rumah, tetapi warga yang sudah terbakar emosi mengepungnya. Teriakan dan amarah menggema di udara. Mereka tidak hanya marah pada Pak Dibyo, tetapi juga merasa jijik dan dikhianati. Mereka tahu apa yang dilakukan Pak Dibyo adalah kejahatan besar, dan mereka merasa harus memberi pelajaran. Pak Dibyo terjatuh di lantai rumahnya, tak berdaya melawan amukan massa yang datang tanpa henti. Warga menuduhnya telah meracuni desa dengan makanan yang mengandung tikus, dan amarah mereka membuncah. Mereka tak bisa lagi menahan perasaan kecewa dan jijik atas tindakan Pak Dibyo. Dalam kekacauan itu, Pak Dibyo mencoba untuk meminta maaf, tetapi tak ada yang mendengarnya. Warga yang marah semakin mengeroyok Pak Dibyo tanpa ampun. Dalam waktu singkat, ia terluka parah dan akhirnya terjatuh tak bergerak. Sementara warga masih terus meneriakan kemarahan mereka, tidak ada yang melihat atau mendengar kedatangan kepala desa yang datang terlambat. Begitu ia tiba, Pak Dibyo sudah tak bernyawa lagi. Kepala desa hanya bisa menatap tubuh Pak Dibyo yang tergeletak di lantai. Ia merasa kasihan, tetapi juga tahu bahwa tindakan Pak Dibyo harus dihukum. Warga yang sudah lelah pun akhirnya meninggalkan rumah itu, sementara tubuh Pak Dibyo dibawa untuk diurus lebih lanjut. Pak Dibyo akhirnya dimakamkan di pemakaman desa. Namun, tak lama setelah itu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Pemakaman Pak Dibyo bukanlah prosesi yang biasa. Hari itu mendung, menggantung tanpa hujan. Tidak banyak warga yang datang, hanya segelintir orang yang merasa kasihan. Tapi, sejak awal penguburan, tanda-tanda aneh mulai bermunculan. Saat liang lahat digali, tukang gali kubur mendapati tikus-tikus keluar dari dalam tanah, berlarian ke segala arah, seperti terusik dari sarangnya. Salah seorang penggali sampai menjerit saat seekor tikus menggigit tangannya. "Ini pertanda buruk," bisik seorang warga yang menonton dari kejauhan. Saat tubuh Pak Dibyo dimasukkan ke liang lahat, aroma busuk tiba-tiba menyeruak, jauh lebih tajam daripada biasanya. Beberapa orang yang memegang tali kafan merasa mual dan segera menjauh. Tak hanya itu, ketika doa tahlilan malam pertama dilakukan, suasana rumah tempat arwah Pak Dibyo disemayamkan terasa berbeda. Seperti ada yang mengawasi dari sudut gelap ruangan. Lampu di ruang tamu sempat padam sendiri beberapa kali, padahal aliran listrik normal. Puncaknya terjadi pada malam ketujuh. Tahlilan kembali diadakan oleh beberapa warga yang masih memegang tradisi. Tapi, tak ada satupun dari mereka yang benar-benar merasa tenang malam itu. Seekor tikus besar tiba-tiba muncul di tengah-tengah orang yang sedang membaca doa. Tikus itu tak lari, malah duduk tenang, menatap ke arah foto almarhum Pak Dibyo yang terpajang di dinding. Salah seorang warga mencoba mengusirnya, tapi tikus itu justru menggigit kabel mikrofon lalu menghilang di balik lemari. Setelah malam ketujuh, kejadian aneh mulai merambat ke rumah-rumah warga. Semakin hari, semakin sering warga mendapati hal-hal tak masuk akal. Ketukan pintu di malam hari yang tak pernah jelas siapa pelakunya. Suara langkah kaki dari dapur. Aroma mie ayam yang menyeruak di tengah malam, padahal tak ada yang memasak. Namun, yang paling mengejutkan adalah temuan mie ayam panas di atas meja dapur rumah warga. Tidak semua, tapi rumah-rumah yang diketahui ikut serta dalam penghakiman massa Pak Dibyo. Mereka bangun pagi
dan mendapati semangkuk mie ayam tersaji rapi. Mangkuknya sama, persis dengan yang digunakan Pak Dibyo, lengkap dengan topping daging yang terlihat asing. Salah satu warga, Bu Minah, ketakutan saat melihat mangkuk itu. Ia mengaku malam sebelumnya mendengar suara air mendidih dan panci yang digeser di dapurnya. Ketika ia keluar kamar, tak ada apa-apa. Tapi pagi harinya, mie ayam itu muncul di atas meja. Ia langsung membuangnya. Namun sejak saat itu, ia terus diganggu mimpi buruk tentang tikus-tikus yang menyayat perut orang-orang. Desa Karangjati berubah. Warga tak lagi bisa tidur nyenyak. Mereka ketakutan. Rumah Pak Dibyo pun tak pernah benar-benar sepi. Meski kosong, dari luar terlihat ada bayangan orang mondar-mandir. Aroma mie ayam selalu tercium saat malam tiba, terutama lewat tengah malam. Seolah warung itu masih hidup, masih beroperasi, masih menyajikan mie ayam, namun dari alam yang lain. Orang-orang yang dulunya sering membeli mie ayam Pak Dibyo merasa bersalah. Mereka dihantui bukan hanya oleh arwah Pak Dibyo, tapi juga rasa jijik dan trauma karena pernah memakan daging tikus. Beberapa warga mulai sering muntah tanpa sebab, terutama setiap kali mencium aroma mie ayam. Anak-anak kecil bahkan mengaku melihat tikus besar duduk di meja makan mereka setiap malam. Teror itu tak pandang bulu, bahkan kepala desa pun mengalaminya. Suatu malam, saat ia terbangun karena suara gaduh di dapur, ia melihat jelas bayangan seseorang sedang berdiri membelakanginya di depan kompor. Saat didekati, bayangan itu hilang, meninggalkan mangkuk mie ayam dan jejak kaki tikus di lantai. Desa Karangjati tidak lagi sama. Warga mulai sadar bahwa tindakan main hakim sendiri telah membangkitkan amarah dari alam yang tak kasat mata. Dan kini mereka semua harus menanggung akibatnya. Malam itu, sekitar pukul 11, suasana desa Karangjati mencekam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Daun-daun pohon bergesekan keras padahal angin tak bertiup. Di langit, bulan nyaris tertutup awan gelap, hanya menyisakan cahaya pucat yang menyinari jalan tanah depan rumah Pak Dibyo. Bu Sarmini, seorang janda tua yang baru pulang dari pengajian rutin di mushola, melewati depan rumah itu. Ia tahu betul rumah tersebut kosong, tak berpenghuni. Tapi malam itu ia terhenti. Dari dalam rumah terdengar suara panci diketuk dan suara kuah mendidih. Aroma khas mie ayam Pak Dibyo begitu kuat menusuk hidungnya. Jantungnya berdebar tak karuan. Dengan langkah pelan, ia mendekati jendela dan mencoba mengintip ke dalam. Seketika tubuhnya membeku. Di dalam terlihat sosok laki-laki dengan tubuh penuh luka dan wajah yang hancur, berdiri di depan panci besar yang menggelegak. Di sekelilingnya, puluhan tikus merayap di lantai, di meja, bahkan naik ke pundaknya. Sosok itu bukan siapa-siapa, tapi Pak Dibyo. Bu Sarmini menjerit sekencang-kencangnya dan langsung jatuh pingsan di depan pagar rumah. Warga datang berlarian. Beberapa di antara mereka ikut mencium aroma mie ayam yang menyebar dari balik pintu rumah kosong itu. Tapi ketika diperiksa keesokan paginya, rumah itu terkunci rapat, tak ada tanda-tanda aktivitas semalam. Kabar itu menyebar cepat. Warga semakin takut, apalagi setelah kejadian serupa dialami oleh Pak Surya dan keluarga. Istrinya mendapati dapur mereka penuh bekas kuah dan mangkuk kotor. Padahal semua pintu terkunci dan tak ada orang yang bangun tengah malam. Di lantai terlihat jejak kaki kecil yang dipastikan bukan manusia, jejak kaki tikus. Semuanya mengarah keluar rumah. Desa mulai panik. Tak ada yang berani keluar malam. Anak-anak dilarang tidur sendiri. Warung-warung tutup lebih awal. Beberapa warga mengaku melihat siluet Pak Dibyo berjalan dari rumah ke rumah sambil membawa baskom besar.
Sosok itu hanya terlihat oleh mereka yang pernah menginjak-injak tubuhnya saat peristiwa pengeroyokan. Tak kuat dengan kejadian itu, warga mengadakan rapat darurat di rumah kepala desa. Mereka sepakat untuk meminta bantuan tokoh agama dan melakukan doa bersama di rumah Pak Dibyo. Mereka sadar arwahnya belum tenang dan menuntut keadilan. Kepala desa pun menghubungi keluarga Pak Dibyo yang tinggal di kota untuk meminta izin membersihkan rumah dan mengadakan doa bersama. Keesokan harinya, proses pembersihan dilakukan. Tapi saat mereka masuk ke rumah itu, aroma busuk bercampur amis langsung menusuk hidung. Di dapur, mereka mendapati panci besar yang berisi cairan hitam kental dan bangkai tikus yang mengambang. Di meja ada puluhan mangkuk mie ayam tersusun rapi, seperti siap disajikan. Doa bersama dimulai saat malam menjelang. 5 kiai datang dari desa sebelah. Puluhan warga turut hadir. Rumah itu penuh. Saat bacaan doa mencapai klimaks, terdengar suara tangisan pelan dari arah dapur. Lalu suara langkah kaki mendekat. Semua mata tertuju ke arah pintu dapur. Sosok Pak Dibyo muncul. Tubuhnya membusuk, wajahnya hancur, dan matanya kosong. Ia berdiri diam, lalu berucap lirih, "Maafkan aku." Kemudian sosok itu menghilang disertai jeritan tikus-tikus yang tiba-tiba muncul dan berlarian keluar rumah. Sejak malam itu, rumah Pak Dibyo tak lagi menebar aroma mie ayam. Teror berhenti, warga bisa tidur nyenyak. Rumah itu diwariskan kepada keponakannya yang kemudian merenovasi total bangunan dan menggantinya jadi rumah kontrakan. Tak ada lagi mie ayam, tak ada lagi tikus, tapi setiap kali ada yang lewat, mereka tetap menundukkan kepala mengingat dosa dan karma yang pernah